Assalamualaikum ya, ketemu maning ya nang channel Drafter Ngapak, channel tempat belajar AutoCAD khusus pemula. Nah, kayaknya ana request dari Mas Alfurqon Tawabi. Requestnya kayak gini, Bang, request untuk bahas tool palette ya. Jadi requestnya membahas tentang feature AutoCAD tool palette. Nah, apakah tool palette itu ya? Nah, tonton terus sampai habis. Yuk. Definisi tool palette. Jadi, definisi tool palette adalah fitur AutoCAD yang digunakan untuk menyimpan blok objek gambar yang sering digunakan dalam menggambar, agar jika akan digunakan kita tidak perlu menggambar lagi, sehingga akan mempercepat proses gambar. Jadi boleh dikatakan tool palette mirip template lah ya, template itu. Jadi waktu kita butuh, misalkan kita mau menggambar siku 50, kita nggak perlu gambar lagi, cukup tarik aja, set masuk ke dalam lembar kerja gambar, muncullah si siku itu atau kursi atau apapun sesuai yang kita butuhkan. Kita tinggal tarik aja, set gitu ya. Olah kang set si bingung nyong ya. Oh, tenang baik. Oke, caranya nang kene ya. Oke. Jadi kalau kita menggunakan tool palette ini, menggambar kita jadi lebih cepat karena sudah kita koleksikan, sudah kita kumpulin. Tidak perlu gambar lagi. Kelamaan kalau seperti itu ya. Nah, oke. Macam-macam tool palette. Nah, jadi saat pertama kali kita memunculkan tool palette adalah kita tekan TP. Nah, biasanya mungkin ada yang kosong ya, mungkin ada yang belum pernah pakai sama sekali, ada juga pasti ada yang belum tahu juga, mungkin banyak juga ya. Nah, kalau seperti itu kita ketik T sama P, nah nanti muncul tool palette. Itu cara pertama, klik muncul seperti ini. Nah, inilah yang namanya tool palette ya, seperti ini. Itu cara pertama. Cara kedua, tekan kontrol sama angka 3, sama saja seperti itu. Oke. Kemudian cara yang ketiga, klik tool, kemudian palette. Nah, di sini banyak nih. Tool palette yang ini ya, kontrol 3 sama aja. Nah, sama saja, tinggal pilih yang mana. Jadi untuk tool palette ini setelah muncul banyak tab-tabnya nih ya, tab ini ya. Artinya tab tuh kayak grup lah ya, kayak grup. Ini sudah bawaan dari AutoCAD-nya. Untuk melihat isi grup masing-masing bisa klik dari sini nih. Nah, ini pintu yang saya bikin nih, palette yang saya bikin. Kemudian ada apa nih ya, generic light, isinya lampu-lampu. Kemudian modify, ini isinya perintah-perintah yang di sini. Draw ini, leader ini. Nah, ternyata masih banyak, cuman ini ya. Kalau ingin memunculkan yang lebih banyak, klik di sini. Klik yang tumpuk-tumpukan ini. Klik aja, nanti banyak. Nah, contoh nih, saya mau mengeluarkan apa nih? Arsitektural ya, kita klik aja. Nah, di tab arsitektural ini banyak gambar-gambar yang sudah dimasukkan oleh AutoCAD. Sebenarnya AutoCAD tuh bantu banget ya, kasih seperti ini nih, komplit. Oke. Nah, kita coba salah satu, misalkan kita membuat denah ya. Kalau membuat denah itu ada pintu ya, pintu kebuka. Kita klik aja, klik, tarik, set. Nah, ini kebetulan skalanya nggak pas. Saya nggak pas nih, skalanya kecil, ini saya hapus saja. Nah, jadi penggunaan keceletot maning ngomongnya. Jadi penggunaannya adalah cukup pilih yang kita butuhkan, kemudian tarik. Misalkan jendela
aluminium window. Nah, seledot maning ya. Klik geret set. Nah, waktu dewek ya. Jadi kita nggak perlu gambar. Cuman tidak semua apa yang ada di sini itu pas dengan kita. Masalahnya seperti itu. Nggak semua ada yang nggak semua pas. Kadang ada yang nggak cocok, ukurannya beda dengan kita. Nah, yang beda itulah nanti yang kita akan bahas di sini. Kalau yang sudah ada cocok ya tinggal pakai. Contoh yang lain mechanical, isinya apa mechanical, isinya bearing, apalagi nih angkur rod, mur tambah atas dan sebagainya ya, di sini banyak ya. Nah, jika ada yang kurang bisa ditambahkan, contohnya kayak saya nih, saya kemarin bikin pintu sendiri nih, pintu single, nah versi sendiri nih ya. Oke, seperti itu. Jadi mudahnya tentang tool palette ya. Jadi tinggal pakai, kalau cocok tinggal tarik, seperti itu. Macamnya banyak di sini. Oke, memunculkannya juga sudah saya kasih tahu tadi. Untuk meng-close-nya juga tinggal close di sini. Oke, kita lanjutkan. Nah, dari sekian banyak tool palette ini, saya yakin tidak semua cocok. Yang di sini ya, isinya tidak semua cocok dengan teman-teman semua. Saya sendiri ada yang nggak cocok, makanya saya kadang bikin sendiri gitu ya, koleksi sendiri. Oke, nah itulah yang akan kita bahas di sini, yaitu tentang customize tool palette. Customize tool palette itu artinya kita menambahkan gambar-gambar seperti ini ke dalam tool palette, kemudian kita group, kemudian cara menghapusnya seperti apa, kemudian cara menyimpannya, file-file tool palette tersebut. Jadi bisa kita simpan ya, koleksi kita sendiri. Jadi waktu kita udah ngumpulin banyak, kalau AutoCAD-nya error dan terpaksa di uninstall, kita bisa menggunakan file tool palette tadi, jadi tidak ikut hilang, seperti itu ya. Oke, baik, setelah kita aktifkan TP Enter akan muncul seperti berikut ya. Banyak palette-palette bawaan dari AutoCAD, cuman belum tentu palette-palette ini atau template ini cocok dengan kita. Dan saya akan menambahkan palette versi drafter ngapak, artinya saya cari gambar sendiri atau membuat gambar sendiri, kemudian saya masukkan ke dalam kelompok palette yang ada di sini. Caranya bagaimana? Caranya sebagai berikut. Setelah muncul ini, kita cari ruang yang kosong ya di sini ya. Jangan pas klik ininya tapi ruang kosong. Misalkan contoh di sini. Ketik, klik kanan. Nah, di sini ada new palette ya, new palette. Pokoknya klik dimanapun, yang penting muncul new palette. Artinya buat palette baru. Misalkan di sini bisa enggak? Nah, new palette ada juga. Yang penting klik kanan ya. Tapi kalau di atas ikon ini nggak ada ya, artinya tidak bisa. Oke, saya coba di sini aja. Nah, di sini nggak bisa, saya skip dulu. Di atas sini new palette. Oke, setelah itu dikasih nama. Nama ini harus sesuai dengan apa yang akan dimasukkan ya, yang akan dimasukkan di sini. Yaitu saya akan memasukkan pintu nih ya, ada pintu single seperti ini, ukurannya ada 700, 600, ada yang ini dan ini ya. Saya ambil contoh salah satu saja. Saya ulang lagi ya. Tadi sudah saya buat tapi belum saya kasih nama. Saya delete dulu, klik kanan delete. Oke, saya ulang di sini. Klik kanan new palette. Nah, langsung diketik nih, karena kalau nggak langsung diketik ya akan hilang. Pintu namanya.
Nah, disinilah nanti gambar-gambar ini akan dimasukkan ke dalam grup pintu seperti itu ya. Nah, sekarang kita fokus ke gambarnya. Gambar ini bisa apa saja, bisa kita buat ataupun ngambil dari template lain juga bisa. Kemudian disimpan dalam salah satu file, ya. Jangan lupa di save ya. Jadi saya nggak mau menjelaskan proses menggambarnya karena sudah ada gambarnya. Yang penting simpan dalam satu file semuanya, khusus bisa campur-campur jenisnya ya. Kayak saya ini kan ada pintu, ada tempat tidur ya. Saya jadikan satu file di sini, namanya tool palette drafter ngapak, namanya bebas. Nah, setelah tersimpan, kemudian kita blok. Karena salah satu syarat untuk masuk ke dalam tool palette ini adalah objeknya harus tergrup, ngeblok ya. Oke, cara membuat bloknya seperti apa? Bisa diblok seperti ini semuanya. Kemudian ngetik B, enter atau spasi. Oke ya, muncul seperti ini, kasih nama. Nah, nama ini nanti akan muncul di dalam sini. Jadi namanya harus yang benar ya, sesuai dengan keterangan yang di sini. Contohnya pintu single ukuran 700. Misalkan seperti itu. Kemudian bisa di select objek, di select lagi, kemudian klik kanan atau enter, kemudian pick ya, bebasin aja ya. Oke, setelah itu kita klik OK aja ya, seperti itu. Nah, setelah jadi seperti ini, kita bisa geret ke dalam tempat tadi yang sudah kita bikin ya, couplingnya ya. Klik, tahan, klik kiri ya, tahan. Nah, di situ ada ikon plus ya di kursornya nih, plus. Nah, setelah itu klik aja. Nah, ini pintu blok di save nya. Biasanya kalau belum di save, setelah kita merubah ya, harus kita save dulu. Kalau nggak di save dia nggak mau, atau kayaknya nggak mau. Jadi save dulu, Ctrl S saja kalau muncul seperti itu. Saya ulangi, klik. Biasanya kalau di drag agak susah. Nah, sampai muncul ada seperti ini nih, kotak-kotak di kursornya ya. Oke, klik sini. Nah, jadi seperti itu. Jadi syaratnya untuk masuk ke dalam sini harus terblok ya, terblok. Nah, misalkan mau ngedit di bloknya gimana ya, cukup klik, double klik. Oke, apa yang mau dirubah di sini. Setelah selesai, close editor, jangan lupa di save ya. Nah, ini masih ada lagi, saya satu lagi kecil. Ini sudah saya blok ya, langsung saja saya masukkan, klik. Oh, saya save dulu. Misalkan saya Ctrl C di sini paste, bisa apa enggak? Paste. Sama saja ya, ada dua cara, geret atau copy paste seperti itu. Kemudian misalkan saya mau buat satu lagi tempat tidur ya, tempat tidur ini. Saya klik kanan di sini, new palette, bed aja lah, yang singkat, yang pendek, bed. Nah, kemudian ini sudah saya blok ya masing-masing ya. Jadi saya blok. Kasih nama apa di sini ya? Yang namanya single bed 246, ini ukurannya ya, sudah kasih nama. Oke, saya close dulu, save. Nah, ini save dulu lagi. Kemudian klik ini, Ctrl C. Ya, paste di sini, paste. Nah, masuk ya. Oke, sudah ada dua nih, pintu sama bed. Kemudian untuk mengeluarkan bagaimana? Misalkan ini saya hapus, ini saya hapus ya, saya hapus. Oke, untuk memanggilnya, misalkan ini enggak ada nih ya, ini enggak ada. Untuk memanggilnya, ketik TP, enter, kemudian saya pilih pintu, kemudian saya klik di sini, klik saja klik kiri. Nah, klik kiri maka dia akan keluar. Klik saja. Untuk pintu yang kecil, klik kiri, bawa ke sini, klik saja.
nggak usah digeret ya, digeret juga bisa sih. Klik aja, lepas saja klik-klikannya, kemudian klik lagi di tempat yang kita inginkan. Kemudian bed, klik saja, nah udah muncul ya. Nah, ataupun digeret juga bisa, sama saja, terserah mau pilih yang mana. Oke, demikian cara membuat tool palette baru. Gampang pok, nah, gampang ya. Oke, kita lanjutkan ke berikutnya. Baik, saya lanjutkan. Setelah kita jadi membuat coupling palet ini ya, tool palet ini ya, ada bed, ada pintu. Misalkan kita mau merubah nama kategorinya ya, caranya cukup klik kanan, klik yang akan kita rubah, klik kanan, kemudian ada rename ya, kursornya kedip-kedip ya. Di sini ketik aja, misalkan saya ganti kasur gitu ya, kemudian klik aja di luar, maka akan berubah menjadi kasur. Misalkan pintu, klik kanan lagi, kemudian rename, ganti door. Oke, jadi ya seperti ini ya. Begitu cara untuk merubah nama kategori di tool palette. Kadang kita juga akan menghapus kategori-kategori ini ya yang nggak kita pakai, bisa juga ya. Misalkan ini kan banyak nih bawaan AutoCAD, boleh kita hapus. Contoh aja nih yang habis saya bikin aja, saya hapus. Caranya juga gampang banget. Arahkan ke nama kategorinya, kemudian klik kanan, kemudian delete. Nah, pendeletan ini, benar nggak ya pendeletan? Setelah kita hapus gitu ya, deletean lagi, bahasanya ngaco lah. Nah, setelah kita delete, artinya tidak bisa di undo ya. Are you sure you want to remove the kasur? Wah, the kasur palette. Apa kamu yakin mau hapus nama palet kasur ini? This deletion is permanent unless you first export ya. Export in it to an bla 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 kayak gitu ya. Intinya apa kamu yakin ini mau di delete? Karena pendeletan ini akan permanen ya, artinya tidak bisa di undo. Jadi dipikir-pikir lagi, kalau yakin oke, kalau nggak yakin cancel ya. Saya yakin baik lah ya, gue bahasanya ngaco banget, bahasa Inggris ya buradul. Oke aja ya oke. Maka kategori tool palette tadi yang bed sudah kasur sudah hilang, tinggal door saja di sini. Begitu cara menghapus ya. Oke, selanjutnya kita akan membuat grup dari masing-masing kategori ini. Jadi kita bisa mengelompokkan kategori-kategori versi kita sendiri menjadi dalam kayak semacam satu folder lah ya. Ini kan banyak nih. Nah, banyak nih. Nanti kita bisa kumpulin di sini punya kita sendiri. Contoh mana ya? Nah, contoh seperti ini. Ini namanya tool palette drafter ngapak. Nanti di dalamnya itu isinya tool palette yang saya bikin, yang barusan ya. Nanti saya masukkan ke sini. Nah, kita bisa bikin seperti ini. Nah, caranya gimana? Oke, jangan kemana-mana, kita lanjutkan. Yuk kita lanjutkan, yaitu membuat new group dan menghapus tool palette. Jadi seperti yang tadi saya bilang di depan, bahwa tool palette yang sudah kita bikin kita bisa grup ya, biar nggak nyampur dengan yang lain, dan juga biar kita gampang untuk membukanya. Caranya bagaimana? Klik di area yang kosong di kanan, kemudian muncul ini ya, customize palette. Klik saja, klik kiri. Oke, akan muncul customize menu seperti ini ya. Oke, kemudian arahkan di ruang yang kosong sini, kemudian klik kiri tadi ya, kemudian new group.
Oke, saya kasih nama misalkan tool palet, nama bebas ya, drafter ngapak 2, enter. Kenapa 2? Karena saya sudah ada di atas, ada 1 ya. Kemudian saya mau buat lagi. Pastikan rootnya ya, urutannya root atau susunannya seperti ini ya. Jadi jangan ada di dalam grup yang lain tapi di luar, tandanya seperti ini nih. Nah, setelah jadi seperti ini, foldernya ya, ini mirip folder lah. Kemudian kita cari tool palet yang sudah kita bikin tadi di sebelah kiri ya, misalkan saya tadi kan ada door, kasur, pintu single. Nah, kemudian klik saja, kita geret, masukin ke dalam sini, cemplungin ya sampai muncul tanda plus di kursor, kemudian kita klik lepas. Kemudian kasur, drag lagi atau diseret, masukin ke sini, ada tanda plus, lepas. Satu lagi untuk pintu single, klik, tahan, geret sampai muncul tanda plus, lepas. Nah, maka tool palet pintu single, kasur, dan door sudah masuk ke dalam satu folder tool palet atau grup ya, namanya tool palet drafter ngapak 2. Setelah selesai, kita bisa close seperti ini ya, close. Selesai, nanti akan muncul di sini. Nah, untuk menghapusnya cukup klik grupnya yang akan kita hapus, kemudian klik kanan, kemudian delete seperti itu ya, maka akan kehapus. Yang kehapus hanya rumahnya aja ya, artinya ya, atau grupnya saja maksudnya. Oke, itu yang untuk menghapus. Untuk rename ya ini seperti itu ya, untuk ganti namanya, gampang lah. Nah, oke, setelah itu saya close. Nah, cara ngelihatnya bagaimana? Ini kan banyak nih, biasanya milihnya susah nih. Nah, saya akan milih grup tool paletnya saya saja, biar yang lain nggak muncul. Caranya ada di sini. Klik kanan, kemudian aktifkan saja yang tool palet drafter ngapak 2. Oke, maka akan muncul tool palet yang kita bikin aja, yang lain tidak muncul. Tapi artinya bukan hilang ya, kayak semacam di filter aja biar memudahkan kita mencarinya. Ini door, ini kasur, ini pintu single ya, seperti itu ya. Nah, kalau membalikan lagi bagaimana? Kita arahkan ke sini, klik kanan, kemudian all palette. Nah, all palette ini artinya melihat keseluruhan, jadinya seperti ini, campur-campur ya, tuh, seperti itu. Saya balikin lagi ke punya saya. Oke, jadi lebih gampang seperti itu ya. Oke lah, yuk kita lanjut lagi, yaitu cara mengekspor tool palet ya. Jadi maksudnya begini, setelah kita mengumpulkan tool palet ini kan nanti banyak jadinya koleksinya ya, kita bisa menyimpan ya, menyimpan semua tool palet tersebut menjadi satu file. Jadi waktu AutoCAD-nya error, nanti kita bisa panggil lagi, artinya tidak bisa hilang. Nah, caranya bagaimana? Kita klik kanan di sini, kemudian customize palette. Sini ya, muncul ini tadi, customize menu lagi ya. Nah, ini saya coba saya hapus salah satu grup tool palet yang isinya pipa dan fitting. Saya hapus dulu ya, nanti saya panggil. Oke. Nah, ini tool palet aduh, serak ngomong lagi. Nah, ini tool palet drafter ngapak 2.
Nah, ini tool palette drafter ngapak 2 yang barusan kita bikin tadi. Nah, ini bisa kita simpan menjadi satu file dengan ekstensi .xpg ya. Caranya klik kanan, kita pilih dulu tool palette yang akan kita simpan filenya atau diekspor namanya ya. Di kanan kemudian ekspor, letakkan pada tempat yang kita inginkan ya, bebas. Misalkan saya di sini ya, saya kasih nama aja, ini contohnya nama bebas, atau nama tadi juga nggak apa-apa, nama grup. Nah, ini ekstensinya palette group ya, xpg. Kemudian di save aja, save. Ini kan sudah saya save kan. Oke. Ya, ini yang atas ini tadi yang barusan saya delete tadi ya. Nanti akan saya panggil, saya import ya. Oke, setelah diketik namanya, save aja. Karena saya sudah save, saya nggak perlu save, saya cancel. Seperti itu cara untuk mengekspor file-file tool palette kita yang barusan kita bikin ya. Oke. Jadi maksudnya misalkan ini error nih AutoCAD-nya, kemudian kita install, kita setting-setting lagi, kita bisa panggil lagi. Nah, caranya seperti tadi sama, customize palette muncul seperti ini, kemudian cari ruang kosong, klik kanan, ada impor sini ya, impor, kemudian cari koleksi kita yang sudah kita simpan sebelumnya. Misalkan tadi saya yang atas nih ya, tadi saya hapus, saya panggil open. Nah, maka akan muncul seperti ini, muncul tool palette yang kita panggil seperti itu. Jadi pada prinsipnya feature tool palette di AutoCAD ini sangat sekali membantu kita. Cuman masalahnya mungkin kita males ya ngumpulinya pertama kali, kita harus masukin satu-satu seperti itu ya. Nah, caranya bagaimana biar nggak borongan ya, mungkin setiap pekerjaan atau setiap kita ada kesempatan kita bikin satu-satu, ntar lama-lama juga banyak. Nah, kalau sudah banyak kan kita nanti mudah dan cepat untuk menyelesaikan suatu gambar, karena tinggal tarik aja ya, tinggal pilih, kita tarik. Terserah mau pakai cara yang mana, pakai tool palette boleh, pakai cara manual juga boleh, silakan. Intinya tujuannya sama, yaitu mempercepat dan mempermudah proses menggambar kita, mempermudah dan mempercepat proses saat kita menggambar. Karena kalau gambar cepat selesai, cepat gajian juga kali ya, seperti bayar ya kalau freelancer seperti itu. Oke, bos juga senang. Oke, cukup sekian tentang materi tool palette di AutoCAD. Semoga materi ini bisa membantu, terutama bagi teman-teman yang baru belajar. Nah, khusus untuk Mas Al-Furqon ya kalau nggak salah ya, semoga bisa terbantu ya dengan adanya materi ini Mas. Sukses selalu, salam buat keluarga ya, tetap semangat belajarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.